Ustaz falyatafadhal mashkura. Baik, jazakallah khairan. Saya ucapkan kepada Pak Rama dan juga teman-teman yang hadir pada pertemuan yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Teman-teman yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang 3 dari 4 hal yang sangat penting untuk diketahui oleh seorang muslim, bagaimana agar dia bisa menjadi muslim yang baik. Yang pertama, kita sudah mengetahui tentang ilmu. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan ilmu tersebut. Kemudian yang kedua, tentang mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga, tentang mendakwahkan ilmu tersebut. Dan pada pertemuan kali ini, insya Allah, kita akan masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang bersabar ya bersabar di atas pendakwahan dan pengamalan ilmu tersebut. Jadi setelah kita berilmu, kemudian beramal, kemudian mendakwahkan, menyampaikan ilmu yang kita peroleh, maka tersisa satu hal lagi yang perlu diperhatikan, yaitu kesabaran. Mungkin kita akan langsung mulai saja, atau Pak Rama bisa dibaca dulu sebelumnya matannya sampai kepada bersabar di atas gangguan. Silahkan Pak, bahasa Arab dan terjemahannya langsung saja dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil Islami bi adillah. Al-thaniyah al-amalu bi. Al-thalithah ad-da'watu ilayhi. الرابعة الصبر على أذافه. Terjemahannya Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, semoga Allah memudahkan kepada ketahuilah bahwa wajib bagi kita untuk mendalami 4 masalah. Pertama, ilmu. Yaitu ilmu mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal agama Islam berdasarkan dalil-dalilnya. Yang kedua, amal, yaitu menerapkan ilmu ini. Yang ketiga, dakwah, yaitu mengajak orang lain kepada ilmu. Yang keempat, sabar, yaitu tabah dan teguh menghadapi segala rintangan dalam menuntut ilmu, mengamalkan dan berdakwah kepadanya. Jadi pada pertemuan kali ini, insyaallah ta'ala, semoga Allah mudahkan, fokus kita adalah membahas tentang poin keempat dan yang terakhir, yaitu tentang kesabaran. Insyaallah kita akan bahas 7 poin terkait kesabaran ini. Tetapi sebelumnya kita akan memberikan pendahuluan terlebih dahulu tentang kesabaran. Kesabaran ini adalah hal yang sering kita dengar ya. Bersabar, kesabaran, itu adalah hal yang sering kita dengar, namun mungkin tidak semua kita mengetahui apa sih sebenarnya hakikat dari kesabaran tersebut. Para ulama rahimahumullah ya seringkali membahas tentang hal ini, ya karena kesabaran memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Nanti kita akan bahas di salah satu poin yang akan disebutkan insyaallah tentang bagaimana kedudukan sabar dalam Islam. Nah, untuk hakikat kesabaran, salah satu ucapan terbaik yang pernah diucapkan oleh para ulama tentang hal ini adalah yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah
dalam kitab beliau yang terkenal yang berjudul Udtus Sabirin, ya, bekal bagi orang-orang yang bersabar. Ya, beliau mengatakan bahwasanya hakikat kesabaran itu tersimpan pada sebuah rahasia, ya, yaitu beliau mengatakan jiwa seorang manusia itu sebenarnya memiliki dua potensi atau dua energi. Ya. Energi yang pertama adalah energi untuk melakukan sesuatu, ya, atau potensi untuk melakukan sesuatu. Kemudian potensi yang kedua adalah potensi untuk menahan diri dari melakukan sesuatu. Alafu Nah, Ustadz, kesabaran sepertinya dengan dua potensi di ini, clubhouse-nya beliau sabru ay yaj'ala quwwatal iqdami masrufatan ila ma yanfa'uhu wa quwwatal ihjami imsakan amma yadurruh. Kesabaran itu adalah ketika seseorang mampu Ustadz, afwan. menggunakan potensi dengan baik. Potensi untuk melakukan sesuatu, ia arahkan kepada melakukan hal-hal yang bermanfaat Alafu baginya, Ustadz, ya, di dunia maupun clubhouse-nya di akhirat. termute sepertinya Ustadz. Si menahan diri dari sesuatu, ia arahkan kepada menahan diri dari sesuatu yang dapat menyebabkan mudarat baginya, baik dunia maupun di akhirat. Ya, jadi kesabaran ini adalah pengendalian jiwa. Ya, bagaimana agar seseorang bisa mengendalikan jiwanya, ya, untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat dan meninggalkan hal-hal yang berbahaya baginya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kita akan masuk Ustadz, yang pertama Ustadz. dari malam ini, insya Allah. Yang pertama adalah bahwasanya kesabaran itu ada 3. Ya, para ulama sering menyebutkan bahwasanya kesabaran ini dibagi mohon maaf tadi log out ya sepertinya. Sampai mana terakhir Pak di Clubhouse? Di Clubhouse sampai hakikat kesabaran itu tersimpan dalam satu rahasia, Ustaz. Suaranya sudah terdengar sekarang di Clubhouse, Pak Rama dan Pak Agung? Alhamdulillah sudah sekarang, Ustaz. Sudah? Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Baik. Kita akan lanjut ya. Jadi, tadi Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya kunci dari kesabaran adalah bagaimana mengarahkan potensi seseorang untuk melakukan sesuatu agar ia bisa mengarahkannya kepada melakukan hal-hal yang bermanfaat baginya, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, sedangkan hal yang kedua adalah mengarahkan bagaimana dia bisa menahan diri dari hal-hal yang akan membahayakan dia, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian, poin pertama yang akan kita bahas pada malam ini adalah kesabaran itu terbagi menjadi 3. Ya, setelah kita mengetahui hakikat kesabaran, ya kita perlu mengetahui sebenarnya kesabaran ini dibagi menjadi berapa sih dalam Islam. Ya, secara umum kesabaran itu dibagi menjadi 3. Ya, kita semua mungkin sudah sering mendengar ini. Yang pertama adalah bersabar untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bersabar untuk menahan diri dari melakukan hal-hal yang Allah larang, ya, dari maksiat. Kemudian yang ketiga adalah bersabar terhadap takdir-takdir Allah yang menyakitkan bagi kita. Ya, seperti musibah, hal-hal yang menyedihkan dan seterusnya. Nah, pada poin pertama ini kita akan membahas secara khusus tentang bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kita sudah tahu bahwasanya seseorang itu dituntut untuk berilmu, ya. Kemudian dia dituntut untuk beramal. Nah, amal ini kan adalah ketaatan kepada Allah, amal saleh. Nah, sabar itu ada yang terkait dengan amal saleh ini. Nah, yang perlu kita ketahui bahwasanya kesabaran yang terkait dengan amal saleh itu, ya, terbagi menjadi 3 juga. Ya,
Yang pertama adalah kesabaran sebelum beramal. Yang kedua, kesabaran ketika sedang beramal. Dan yang ketiga, kesabaran sesudah beramal. Nah, teman-teman yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, kesabaran sebelum beramal yaitu adalah dengan menjaga agar niat kita itu tulus kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hendak beramal. Jadi, kita sudah mengetahui bersama bahwasanya amalan itu akan dibalas oleh Allah tergantung niatnya, sesuai dengan niatannya. Nah, jadi bersabar sebelum beramal itu terletak pada bagaimana seseorang bisa melawan hawa nafsunya, ya, melawan keinginan jiwanya yang buruk agar jangan sampai membuat niat dia tidak ikhlas ketika hendak beramal. Ini kesabaran sebelum beramal. Kemudian, kesabaran ketika sedang beramal ya adalah agar bagaimana dia bisa menjaga kualitas niat tersebut selama beramal. Karena kita sudah tahu bahwasanya hati ini ya berada di antara dua jari jemari Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkannya sesuai dengan kehendaknya. Ya, terkadang orang sebelum sholat ikhlas niatnya, tetapi ketika sedang sholat niat itu bisa jadi berubah. Ya, bisa jadi dia semakin tinggi niatnya, semakin tinggi level keikhlasannya, atau bisa jadi sebaliknya, ya malah dia menjadi ria, yang menjadi sum'ah dan seterusnya. Maka seseorang dituntut untuk bersabar ketika sedang beramal, yaitu dengan menjaga agar niat dia terus ikhlas hingga amal itu selesai. Ya, ini tidak hanya pada sholat, ya, dalam sedekah, ya, haji dan seterusnya. Kemudian bersabar setelah beramal. Nah, ini penting juga untuk diketahui ini. Ya, bersabar setelah beramal. Bersabar setelah beramal itu terwujud dengan dua hal utama. Yang pertama adalah bersabar dari melakukan hal-hal yang bisa membatalkan amalan kita. Ya, teman-teman sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Perlu diketahui bahwasanya urusan kita beramal soleh itu lebih ringan dibandingkan menjaga amal tersebut tidak tergugurkan pahalanya. Ya, jadi beramal soleh itu lebih ringan urusannya dibandingkan menjaga agar jangan sampai amalan tersebut gugur pahalanya. Oleh karenanya para salaf sering mengatakan, seandainya saya tahu ada satu amal saya yang pasti diterima oleh Allah, maka saya akan meminta kematian sekarang juga. Ya, karena apabila ada satu amal saja kita yang diterima, insya Allah Allah Maha Pemurah. Allah akan membalas amalan tersebut dengan berkali-kali lipat. Tapi masalahnya, apakah amal yang sudah kita lakukan selama ini diterima atau tidak? Karena penggugur amal itu di mana-mana. Ya, penggugur amalan itu bisa jadi kita lakukan tanpa kita sadari. Oleh karenanya, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, muhbitatul a'mali aktsaru min an tuhsar. Hal-hal yang dapat menggugurkan amalan itu sangat banyak, ya, tidak terhitung jumlahnya. Walaysa asy-sya'nu fil amal, innama asy-sya'nu fi hifzil amali mimma yufsiduhu wa yuhbituhu. Ya, bukanlah hal yang terpenting itu bagaimana Anda beramal saleh. Tetapi hal yang paling penting adalah bagaimana agar Anda bisa menjaga amal tersebut jangan sampai gugur pahalanya. Ya, oleh karenanya dalam surat Muhammad, ya, surat Muhammad ayat ke-33, ya, teman-teman yang di Zoom bisa dicarikan atau dituliskan saja nama surat dan nomor ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan jangan sampai kalian menggugurkan amal-amal kalian. Jadi perintahnya bukan hanya beramal, tapi agar jangan sampai amal tersebut gugur. Nah, kesabaran ini setelah beramal terkait dengan hal ini. Agar bagaimana setelah kita beramal, kita bersabar jangan sampai melakukan hal-hal yang dapat membatalkan pahala amalan tersebut. Ya. Qatadah rahimahullah, ya, ketika menafsirkan ayat ini, ya, beliau mengatakan, man istata'a minkum. Intinya beliau menekankan jangan sampai amal kita tergugurkan. Karena sebagaimana kebaikan itu menghapus keburukan, maka demikian pula keburukan itu bisa menghapus kebaikan-kebaikan kita.
Ya, Rasulullah SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa seseorang. Dan demikian pula sebaliknya. Dosa-dosa itu bisa jadi menghapuskan pahala yang sudah kita torehkan, yang sudah kita tabungkan di rekening akhirat kita. Ya. Di antara pembatal-pembatal amalan adalah yang terkait dengan sedekah. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-264. Ya, surat ketiga ayat ke-264. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan dua hal, yaitu al-man dan al-adza. Al-man itu menyebut-nyebut pemberian. Ya, setelah memberi, ya kadang jiwa ini tidak tahan untuk menyebut-nyebutnya. Ya, ini perlu kesabaran untuk menahan diri dari hal ini. Kemudian hal yang kedua, al-adza, yang mengganggu orang yang sudah diberi. Ya, misalnya dengan mengungkit-ungkit jasa kita di depan dia sehingga dia merasa tidak enak misalnya. Ya, atau merasa bahwasanya kita punya budi yang besar kepada orang ini, kepada yayasan ini misalnya, kepada sekolah ini, kepada masjid ini. Ya, setelah kita memberikan sedekah kepada masjid misalnya. Kemudian kita merasa bahwasanya kita punya budi yang besar atas mereka sehingga mereka harus membalas kita dan seterusnya. Ini tanpa terasa bisa membuat amal-amal sedekah kita tergugurkan pahalanya. Ya. Kemudian hal penting juga yang lainnya yang termasuk dalam penggugur amalan yang sering kita lalai darinya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Hujurat. Ya, Al-Hujurat ya ayat kedua. Ya, Al-Hujurat ini surat ke Al-Hujurat ini surat ke 49. Ya, surat ke-49 ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian berbicara dengan keras kepada beliau sebagaimana kalian berbicara kepada sesama kalian. Ya, jadi jangan anggap cara kalian berbicara kepada beliau itu sama dengan cara berbicara kalian kepada orang-orang biasa. Ya, teman-teman kalian misalnya. Ya. Mengapa kalian harus memperhatikan hal ini? Antahbata a'malukum. Jangan sampai amal kalian itu tergugurkan tanpa kalian sadari. Wa antum la tash'urun. Dan ma'asyiral muslimin wal muslimat, teman-teman yang saya hormati dan saya muliakan, ketahuilah bahwasanya termasuk di antara mengangkat suara melebihi suara Rasul adalah ketika sunnah sampai kepada kita, namun hati kita ini malah menolak sunnah tersebut. Ya, kalau orang-orang yang bertemu langsung dengan Rasul, maka hal ini mencakup suara mereka yang lebih lantang dari Rasul. Tapi untuk orang-orang seperti kita yang tidak bertemu langsung dengan Rasul, maka larangan ini ya mencakup penerimaan kita terhadap sunnah beliau. Bagaimana respon kita ketika kita melihat atau mengetahui sunnah Rasulullah SAW tertentu? Apakah kita kemudian menerimanya atau menolaknya? Ya, ini termasuk dari penggugur amalan. Jangan sampai karena kita sering ngeyel terhadap syariat, terhadap sunnah Nabi SAW, ternyata amal-amal yang selama ini kita lakukan tergugurkan pahalanya tanpa kita sadari. Ya. Kemudian salah satu pembatal amal yang lainnya adalah merasa berbangga, merasa ujub, merasa takabur, ya, merasa besar, merasa tinggi dengan amal yang sudah kita lakukan. Terlebih lagi jika disertai dengan meremehkan orang lain yang amalnya mungkin nampaknya lebih sedikit dari kita. Ya, hati-hati ini teman-teman. Ya, apalagi teman-teman yang sudah ngaji, yang sudah mengenal sunnah, jangan sampai ada sedikit saja perasaan meremehkan orang-orang yang belum kenal ilmu. Ya. Bukan berarti kita tidak mendakwahi mereka, kita mendakwahi mereka, tapi jangan sampai ada perasaan meremehkan mereka. Ya, tertanam pada hati kita. Jangan sampai ada perasaan bahwasanya kita ini lebih baik dari mereka. Biarlah Allah Subhanahu wa taala yang menghukumi siapa yang paling baik di antara kita. Ya, urusan kita bukan menghukumi siapa yang paling baik, siapa yang paling alim, siapa yang paling soleh. Ya, urusan kita hanyalah memperbaiki diri kita sendiri
dan mendakwahkan apa yang kita ketahui kepada orang lain. Ya, jangan sampai rasa ujub, rasa takabur yang kemudian menggiring kita kepada meremehkan orang lain, menggugurkan amal-amal soleh kita. Ya, dikisahkan bahwasanya di zaman Bani Israel ada dua orang yang saling mengenal. Ya, orang yang pertama itu taat, ya sangat-sangat taat. Ya, Masya Allah, ketaatannya luar biasa. Ya, secara zahir. Yang satu ini tukang maksiat, ya minum khamar, ya entah mencuri, entah apa maksiat yang dia lakukan. Kemudian si ahli ibadah ini sampai suatu saat emosi melihat temannya yang suka maksiat ini. Sudah dinasihati berkali-kali, nggak juga mendengar. Sudah didakwahi berkali-kali, nggak juga sadar. Akhirnya terucap dari mulutnya, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Ya, bayangkan. Ya, saking remehnya orang ini di hadapan mata dia. Ya, saking besarnya rasa ujub yang tertanam pada hati dia, dia sampai dengan lancangnya mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Ya, karena dia melihat orang ini bermaksiat terus, berdosa terus. Gak mungkin Allah mengampuni orang ini. Ya, kemudian ternyata ketika dibangkitkan nanti, ya Allah Subhanahu wa taala panggil dua orang ini. Kemudian Allah katakan kepada si ahli ibadah ini, ya, man zal ladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan. Ya, berani-beraninya kamu ya bersumpah bahwasanya aku tidak akan mengampuni orang ini, kata Allah. Ya, kok bisa kamu yang jadi penentu apakah aku akan mengampuni atau tidak? Kok bisa kamu yang jadi penentu apakah aku akan memasukkan seseorang ke surga atau tidak? Ya, itu bukan urusan kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Alangkah lancangnya engkau ya mengatakan bahwasanya aku tidak akan mengampuni orang ini, kata Allah. Kemudian fa inni qad ghafartu li fulan wa ahbattu amalak. Ketahuilah bahwasanya aku sudah mengampuni orang yang kamu vonis tidak akan diampuni ini, dan sebaliknya aku gugurkan semua pahala amal soleh kamu. Ya, mengapa digugurkan pahala amal solehnya? Ya karena dia sudah merasa ujub. Dia sudah merasa bahwasanya dia merupakan orang yang berhak menghukumi orang lain ya dengan neraka atau surga. Ya, tujuan kita hanya menjelaskan, teman-teman semua. Menjelaskan, mendakwahkan, ya bukan memvonis seseorang ya diampuni atau tidak, masuk surga atau tidak. Ya, perhatikan hal ini. Ya, oleh karenanya Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan al-iqsamu 'ala Allah fil ghalib min babil ujubi bin nafs. Orang yang suka memvonis-vonis orang lain masuk neraka, yang memvonis-vonis orang lain tidak diampuni oleh Allah, itu biasanya di hatinya sangat besar rasa ujubnya. Rasa berbangga terhadap dirinya itu sangat besar tertanam dalam hatinya. Ya, maka berhati-hatilah dari hal ini. Ya. Kemudian di antara ucapan para salaf lainnya, ya, atau di antara hadis lainnya yang menunjukkan bahaya ujub ini, ya adalah Rasulullah SAW mengatakan, "Idza qala ar-rajulu halakan nas, fahuwa ahlakuhum." Ya, jika ada orang yang suka menggembor-gemborkan atau mengeluh-elukan atau berkata atau menyerukan bahwasanya orang-orang sudah binasa. Ya, misalnya dia mengatakan, wah kaum muslimin ini semuanya udah parah akhlaknya misalnya. Ya, kaum muslimin ini sudah tidak ada lagi kebaikan pada mereka misalnya. Atau dia mengatakan, semua umat Islam saat ini ya semuanya cuma Islam KTP misalnya. Dia mengatakan seperti itu. Ya, maka ketahuilah orang yang suka berbicara seperti ini sebenarnya dialah orang yang paling binasa di antara kaum muslimin. Ya, orang yang kerjaannya mengurusi orang lain, ya memvonis-vonis orang lain seperti ini, ya biasanya dia itu orang yang paling binasa sebenarnya. Ya, jadi orang yang bersih hatinya itu menyibukkan diri dengan nasibnya nanti bagaimana. Jadi tidak menyibukkan diri apakah si fulan diampuni, si fulan masuk surga atau tidak. Ya, dia hanya menyampaikan kebenaran, ya diterima maka alhamdulillah. Jika tidak diterima maka teruskan berdakwah, bersabar. Ya, bukan malah balik meremehkan atau mencela orang tersebut. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, ini yang terkait dengan hal yang pertama, ya terkait dengan bersabar setelah beramal. Ya, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang ternyata bisa menggugurkan amal soleh kita, menggugurkan pahala amal soleh kita. Kemudian hal yang kedua yang terkait dengan bersabar setelah beramal adalah jangan sampai amal yang tadinya kita sembunyikan malah kita jadikan diketahui oleh orang banyak. Ya, jangan sampai amal yang sudah tercatat di sisi Allah
sebagai amal sir, amal sembunyi-sembunyi, ternyata akibat ulah mulut kita atau ulah jari-jari kita di sosial media, ternyata catatan itu bukan lagi di catatan amal rahasia, berpindah menjadi catatan amalan terang-terangan. Ya, sementara kita tahu bahwasanya amal yang dilakukan secara rahasia antara kita dengan Allah saja, itu lebih besar kemungkinannya untuk diterima. Ya, jika kita sudah memiliki amal-amal yang rahasia seperti ini, ya jangan sampai ya lisan kita ini terlalu panjang, ya terlalu tidak bisa dikontrol, akhirnya menceritakan amal tersebut kepada orang lain. Ya walaupun cuma satu orang. Ya terkadang orang bilang, enggak, saya cuma cerita sama satu orang kok. Ya itu sama saja sudah berpindah dari amal sir menjadi amal alaniyah istilahnya. Dari amal sembunyi menjadi amal terang-terangan. Jadi kalau kita sudah memiliki amal-amal tersembunyi, baik itu sholat, zikir, ya sedekah, atau amal-amal lainnya, janganlah kita jangan sampai kita tidak bersabar sehingga kita menceritakannya kepada orang lain. Ya kadang lisan ini gatal untuk menceritakan kebaikan kita kepada orang lain. Ya kadang jari ini gatal untuk memposting amal-amal soleh kita di sosial media. Ya tapi jika seorang berhasil bersabar menghadapi hal ini, ya maka insya Allah ya Allah akan jaga dia dari hal itu. Ya oleh karenanya di antara 7 golongan yang dilindungi oleh naungan Allah di hari kiamat nanti, ya adalah orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, ya, dan orang-orang yang suka berzikir kepada Allah, ya, dalam kesendirian mereka hingga mereka menangis. Ya perhatikan dua golongan ini masuk ke dalam 7 golongan istimewa. Ya, kenapa? Karena mereka berhasil menjaga amal soleh mereka hingga mereka wafat tetap tersembunyi. Ya, oleh karenanya di antara cerita yang diucapkan oleh para salaf adalah, anak kurang pasti ya, entah itu Hasan atau Husain, ya, cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau ini biasa membagikan sembako ke penduduk di sekitar rumah beliau. Ya, dan itu tidak diketahui hingga beliau wafat. Ya, jadi beliau biasa membagikannya di malam hari, jam 2, jam 3, seperti itu, ketika orang-orang tidur. Ya, kemudian pagi-paginya ketika orang-orang miskin ini membuka pintu, tiba-tiba sudah ada aja sembako itu depan rumahnya. Nah, kemudian setelah Hasan atau Husain ini wafat, ya tiba-tiba aliran sembako ini terhenti. Ya, ternyata baru setelah itu mereka tahu bahwasanya selama ini yang memberikan bantuan tersebut kepada mereka adalah Hasan atau Husain. Ya, radhiyallahu anhuma. Ya, demikian pula kisah ulama lainnya yang puasa Daud, ya, seumur hidupnya tidak diketahui bahkan oleh istrinya sendiri. Ya, puasa Daud sepanjang hidupnya, ya, tapi tidak diketahui bahkan oleh istrinya sendiri yang menyiapkan masakan untuknya. Jadi setiap hari beliau ini nampaknya seperti orang yang tidak berpuasa. Ya, berangkat dari rumah bawa bekal. Ya, karena beliau bekerja ketika itu. Ya, bawa bekal dari rumah. Ya, kemudian ketika pulang ditanya sudah makan. Ya, sudah. Jadi beliau ketika berangkat, yaitu makanannya beliau bagikan kepada orang-orang di tengah-tengah jalan. Jadi bekal yang dibawakan oleh istri beliau, ya dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan di tengah jalan. Kemudian beliau pulang setelah azan maghrib. Jadi ketika ditanya oleh istrinya sudah makan, jawabannya sudah. Jadi istrinya sendiri tidak pernah tahu kalau beliau berpuasa selama itu. Ya, jadi banyak kisah-kisah para salaf lainnya yang ternyata menyembunyikan amal mereka dan ketahuan baru setelah mereka wafat. Ya. Jadi jangan sampai ketika kita sudah memiliki amal yang sembunyi, ya malah karena ketidaksabaran kita untuk mengontrol lisan kita, mengontrol jari jemari kita di sosial media, ternyata amal tersebut berpindah menjadi amal yang berstatus terang-terangan. Dan ketahuilah teman-temanku sekalian, bahwasanya amal apabila sudah berstatus terang-terangan, ya, apabila kita sudah menyengajakan memindahkan statusnya dari sembunyi-sembunyi menjadi terang-terangan, maka itu rawan sekali berpindah kepada status berikutnya, yaitu status riya. Jadi ada 3 status amalan ini. Pertama, amal tersembunyi. Kedua, amal yang terang-terangan tapi masih ikhlas. Dan yang ketiga, amal yang sudah masuk kategori riya. Ya, jika orang sengaja memindahkan amalnya yang sembunyi-sembunyi ini kepada menjadi amal yang terang-terangan, entah dengan menceritakannya kepada orang lain, entah dengan mempostingnya di sosial media, maka ini rawan sekali berpindah kepada
status selanjutnya yaitu status riya. Dan jika sudah sampai kepada status riya, maka pahala amalnya akan tergugurkan. Ya, oleh karenanya Sufyan Ats-Tsauri ya rahimahullah mengatakan, "Balaghani anna al-'abda ya'malu al-'amala sirran ya fala yazalu bihi syaitan hatta yaghlibahu fayuktaba fil alaniyah." Ya. Seorang hamba itu ketika dia beramal sembunyi-sembunyi, maka syaitan akan terus menggoda ya agar dia memindahkan status amalannya menjadi amal terang-terangan. Ya. Entah dengan cara entah dengan cara menceritakannya secara langsung, entah dengan cara mempostingnya di sosial media, ya. Intinya syaitan terus mantengin nih hamba ini agar dia bisa menceritakan amal solehnya, entah kepada temannya, ya, entah kepada sosial media dan seterusnya. Nah, ketika sudah berpindah kepada status terang-terangan, apakah syaitan berhenti? Ya tidak. Ya, summa la yazalu syaitanu bihi hatta yuhibbu ayyuhmada alaihi. Dan syaitan terus menggodanya, ya setelah dia ceritakan amal soleh kepada orang lain, syaitan terus menggoda, ya agar tumbuh di hatinya keinginan untuk dipuji orang lain atas amal tersebut. Ya, fayunsakha minal alaniyah fayusbatu firriya. Ya, ketika tumbuh rasa itu, ketika tumbuh rasa ingin dipuji, ingin dilihat, ingin didengar dalam hatinya, ya maka amal tersebut dihapus dari catatan amal solehnya, dipindahkan kepada catatan amal yang berstatus riya, dan ketika itulah pahalanya gugur. Ya, oleh karenanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan sebuah ucapan yang luar biasa. Beliau mengatakan, janganlah ada di antara kita yang menyangka bahwasanya perjuangan itu selesai dengan selesainya sebuah amal soleh. Ketika kita sudah salam nih, setelah selesai sholat, ya, jangan sangka bahwasanya perjuangan kita mempertahankan pahala itu sudah selesai dengan salam itu. Tidak. Ya, ketika kita misalnya umroh, ya setelah selesai bertahallul, ya jangan sangka bahwasanya perjuangan kita mempertahankan pahala umroh tersebut selesai dengan bertahallul. Tidak. Ya, sampai kita meninggal perjuangannya. Agar kita bisa menjaga pahala umroh ini tetap ada, sehingga kita bisa menjumpainya di akhirat kelak. Ya, demikianlah teman-teman sekalian. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, "Fala yadhunnu anna bisatas sabri intawa bil faraghi minal amal." Janganlah seseorang menyangka bahwasanya kesabaran itu usai dengan usainya sebuah amalan. Ya, justru kesabaran itu semakin atau terus dibutuhkan ya hingga kita wafat. Ya, inilah kesabaran yang harus diperhatikan. Ya, kesabaran setelah beramal. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang menggugurkan pahala amalan kita tanpa kita sadari. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, poin yang kedua adalah bersabar di atas berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketahuilah bahwasanya di antara bentuk bersabar dalam mentaati Allah adalah bersabar dalam berdakwah. Ya, bersabar dalam berdakwah. Oleh karenanya Luqman ya dalam wasiatnya yang dicatat oleh Al-Qur'an ya dalam surat Luqman ayat ke-17, ya surat Luqman ayat ke-17 disebutkan wasiat Luqman kepada anaknya. Di antara wasiat tersebut adalah, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Wahai putraku, ya wahai anakku, dirikanlah salat. Ya, perintahkanlah dengan yang ma'ruf. Ya, laranglah hal-hal yang mungkar dan bersabarlah atas apa yang menimpamu pada proses tersebut. Ya, ketika kita menegakkan salat, memerintahkan dengan yang ma'ruf, mendakwahkan agama ini, itu pasti ada hal-hal yang tidak kita sukai yang akan kita dapati. Maka kata Luqman kepada anaknya, bersabarlah atas apapun yang akan melukaimu dalam proses tersebut. Ya, sesungguhnya hal tersebut adalah perkara yang sangat mulia. Ya, Masya Allah. Nasihat Luqman kepada anaknya. Ya, demikian pula Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah, ya beliau dijuluki orang gila, ya dijuluki penyihir, ya dijuluki orang tukang adu domba, ya dijuluki
pendusta dan seterusnya. Ya, dan yang parahnya, ya, yang menjuluki itu bukan orang-orang jauh, tapi paman beliau sendiri, keponakan beliau sendiri, sepupu beliau sendiri. Orang-orang terdekat beliau lah yang sangat keras celaannya kepada beliau karena beliau berdakwah. Ya, oleh karena dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang dimana di situ Allah mengingatkan Rasulullah untuk bersabar terkait dengan dakwah ini. Ya, oleh karenanya para ulama menyebutkan bahwasanya kesabaran itu disinggung dalam Al-Quran sebanyak 90 kali. Ya, sebanyak 90 kali disinggung kesabaran itu. Ya, jumlah surat Al-Quran berapa? 114 surat. Ya, jika kesabaran itu disinggung sebanyak 90 kali, maka berarti hampir 90% dari surat tersebut ya disebutkan padanya tentang kesabaran. Ya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Ya, bersabarlah sebagaimana para ulul azmi dari kalangan para rasul telah bersabar. Ya. Teman-teman semua, hal selanjutnya yang perlu kita perhatikan ada tentang kesabaran. Ya, poin ketiga adalah bersabar dari berbuat maksiat kepada Allah. Tadi pada poin pertama kita sudah bahas bersabar dalam melaksanakan ketaatan. Kemudian pada poin kedua kita sebutkan bahwasanya di antara bersabar dalam ketaatan adalah bersabar ketika berdakwah. Ya. Kemudian yang ketiga ini kita akan bahas bagaimana bersabar dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ingatkan juga sebelumnya bahwasanya di antara bukti pentingnya bersabar dalam berdakwah ya adalah para rasul, ya, para nabi itu tidak semuanya pengikutnya banyak. Ya, oleh karena itu disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi pernah melihat seorang nabi yang wafat dalam keadaan tidak satupun dari kaumnya yang beriman kepada beliau. Ya. Nah, itu bisa kita bayangkan bagaimana gangguan yang beliau terima semasa hidup beliau. Tidak satupun dari umat beliau yang beriman. Ya, berarti seluruh umat beliau mengganggu beliau. Ya, kalau Nabi Muhammad misalnya masih ada sahabat-sahabatnya yang beriman. Ya, kemudian demikian pula dengan nabi-nabi yang lain. Ya, tapi ternyata ada nabi yang sama sekali tidak punya pengikut. Ya, demikian pula berapa orang nabi yang keluarga terdekatnya ternyata kafir. Ya, Nabi Nuh misalnya anaknya yang kafir. Ya, Nabi Lut istrinya yang kafir. Ya, Nabi Nuh pun istrinya juga kafir. Ya, dan seterusnya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya kesabaran adalah poin yang paling penting. Salah satu poin yang paling penting dalam berdakwah. Ya, jangan sampai kita ini merasa ketika pengikut dakwah ini sedikit misalnya, ya, kemudian itu membuat kita tidak bersabar dan meninggalkan dakwah. Ya, ingatlah bahwasanya barometer kebenaran itu bukan banyaknya pengikut, ya, tetapi apakah dakwah kita sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Kemudian poin ketiga adalah bersabar dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah hal yang sangat penting, ya, hal yang sangat penting yang mana sudah dicontohkan oleh banyak hal, ya, oleh banyak kisah, ya, seperti misalnya kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya, bagaimana beliau bersabar dari ajakan berzina dari majikan perempuan beliau, ya. Kemudian selanjutnya kisah-kisah kesabaran para ulama, ya, dan seterusnya, ya. Kemudian poin yang keempat, ya, ini akan kita bahas nanti selanjutnya, lebih lanjutnya di poin selanjutnya. Poin yang keempat adalah bagaimana bersabar menghadapi takdir Allah yang menyakitkan. Ya. Terkait hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah dari ayat 155 sampai 157. Ya. Surah Al-Baqarah dari ayat 155 sampai 157. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Ya.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walanabluwannakum." Ya, sungguh kami akan menguji kalian, wahai anak Adam, ya, dengan beberapa hal. Yang pertama, rasa takut. Ya, rasa takut ini lawan dari rasa aman. Kemudian kelaparan, ya. Kemudian kekurangan harta. Kemudian kehilangan orang-orang yang kita cintai, ya. Kehilangan jiwa-jiwa yang kita cintai. Entah itu orang tua kita, anak-anak kita, atau saudara-saudara kita. Kemudian kekurangan buah-buahan, ya, paceklik, ya, gagal panen dan seterusnya. Ya, kemudian setelah menyebutkan ujian-ujian ini, Allah mengatakan, "Wabashshiris sabirin." Dan berikanlah kabar gembira kepada mereka-mereka yang mampu bersabar menghadapi hal-hal itu. Siapa mereka yang bersabar? Ya, alladzina idza asabathum musibah. Mereka adalah orang-orang yang ketika tertimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengatakan, sungguhnya kami hanyalah milik Allah dan hanya kepada Dialah kami akan dikembalikan. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya, orang-orang yang ketika tertimpa musibah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan penuh keyakinan hati, ya, dengan penuh keridhaan, dengan penuh kesadaran bahwasanya segala takdir yang menimpa dia itu adalah hal yang Allah pilihkan untuknya dan itu adalah hal yang terbaik untuknya. Ya, maka mereka inilah orang-orang yang mendapatkan salawat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka inilah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Bersabar terkait dengan takdir-takdir Allah yang menyakitkan ini adalah hal yang sangat penting yang perlu kita perhatikan. Ya, jangan sampai kita kurang dalam hal ini sehingga kita terjatuh dalam kesalahan menyalah-nyalahkan Allah misalnya, atau tidak ridho terhadap takdir Allah. Ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Ya, ketika seseorang kurang bersabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah yang buruk, maka dia akan terjatuh kepada sebuah kesalahan besar. Ya, bisa jadi dia menyalahkan Allah, bisa jadi dia tidak ridho dengan takdir Allah. Ya, dan ini adalah dosa yang sangat besar. Ya, oleh karenanya perlu kita ketahui bahwasanya ada 4 keadaan manusia dalam menghadapi musibah. Ya, kita bisa berkacalah. Ya, ada di bagian mana kita ketika menghadapi musibah. Ya, jenis orang yang pertama adalah mereka yang berkeluh kesah. Ketika tertimpa musibah, mereka berkeluh kesah. Atau dalam bahasa Arabnya disebut al-jaza. Ya, berkeluh kesah, dan hukum berkeluh kesah ini adalah haram. Ya, haram hukumnya. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, laisa minna man latamal hududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Tidak termasuk dari golongan kami, ya, orang-orang yang ketika tertimpa musibah itu menampar-nampar pipinya, ya, merobek-robek bajunya, meratap-ratap dan seterusnya. Ya, jadi jangan sampai kita itu ketika tertimpa musibah, hal pertama yang kita lakukan adalah berkeluh kesah. Ya, ini berarti masih ada yang salah dengan keimanan kita kepada takdir. Ya, masih ada yang kurang dengan kesabaran kita. Ya, masing-masing kita berkaca, masing-masing kita mengoreksi diri masing-masing. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis orang selanjutnya adalah mereka yang bersabar. Ya, ketika tertimpa musibah, mereka bersabar. Nah, dan ini adalah kewajiban bagi kita. Ya, bukan pilihan. Kamu boleh bersabar, boleh tidak. Ya, tidak. Tetapi kewajiban seorang muslim ketika tertimpa musibah adalah bersabar. Kemudian jenis yang ketiga, yang lebih tinggi dari ini adalah mereka-mereka yang ridho ketika ditimpa musibah. Ya, dia bukan hanya bersabar, ya, tapi dia juga ridho kepada takdir Allah tersebut. Ya, dan hukumnya adalah mustahab. Ya, disunnahkan bagi kita ketika tertimpa musibah untuk meridhai musibah tersebut. Ya, meridhai dan meyakini bahwasanya itu adalah kebaikan bagi kita yang Allah Subhanahu wa taala tentukan melalui takdirnya. Ya, ini memang sulit, ya, tetapi butuh perjuangan untuk meraih derajat ini.
Kemudian jenis yang tertinggi, yang keempat adalah mereka yang bersyukur ketika tertimpa musibah. Ya. Adakah di antara kita yang pernah bersyukur ketika tertimpa musibah? Ya. Syekhul Islam rahimahullah mengatakan bahwasanya derajat tertinggi yang bisa dicapai oleh seorang hamba terkait musibah yang menimpanya adalah ayyashkurallaha al musibah. Jika dia mampu mensyukuri, ya bersyukur kepada Allah atas musibah yang menimpanya. Ya bukan lagi bersabar, bukan lagi ridha, tapi mensyukuri musibah tersebut. Ya. Bagaimana dia mensyukurinya? Ya dia menganggap itulah kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Ya, bisa jadi merupakan sebab yang akan menggugurkan dosanya. Ya, bisa jadi merupakan sebab yang akan meninggikan derajatnya di hari akhirat kelak. Ya, dan seterusnya. Ya. Baiklah teman-teman sekalian, terkait hal ini juga perlu diketahui bahwasanya kesabaran itu, ya kesabaran yang baik itu ada dua jenis. Nah, yang pertama ada kesabaran yang disebut dengan as-sabrul jamil, ya kesabaran yang indah. Ya kesabaran yang indah ini kesabaran yang bagaimana? Ya kesabaran yang indah ini adalah kesabaran yang mampu membuat seseorang tidak mengeluh kesahkan kesulitan yang ia alami kepada makhluk, kepada orang lain, ya Allah Ta'ala. Ya, jadi seseorang yang bersabar dengan kesabaran yang indah adalah seseorang yang berhasil menahan lisannya, ya, dari menceritakan penderitaannya kepada orang lain. Ya, inilah orang yang disebut dengan as-sabrul jamil. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah as-sabrul mahmud. Ya, as-sabrul mahmud ini adalah sebentar. Ya, as-sabrul mahmud adalah kesabaran yang berhasil dicapai oleh seseorang ketika awal kali ditimpa oleh musibah. Rasulullah SAW mengatakan, innamas sabru inda sadmatil ula. Dan hanya inilah kesabaran yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita menyangka bahwasanya kesabaran kita walaupun diawali dengan keluh kesah, maka tetap juga diberikan pahala. Ya, padahal tidak demikian. Ya, dikisahkan bahwasanya suatu ketika, ya, ada seorang perempuan yang sedang menangisi suatu kuburan. Ya, perhatikan kisah ini. Ya, ada suatu perempuan yang sedang menangisi atau sedang menangis, ya terseduh-seduh di samping sebuah kuburan. Ya, jadi mungkin yang dikubur di situ adalah orang yang dia cintai. Kemudian Rasulullah bersama sahabatnya kebetulan sedang lewat di kuburan tersebut. Ya, maka ketika melihat perempuan ini, ya Rasulullah mengatakan, ittaqillah wasbiri, karena Rasulullah melihat dia menangis berlebihan, ya. Menangis bukan dilarang, tetapi wanita ini ketika itu menangisnya berlebihan sampai pada tingkat meratap. Ya, ketika itu Rasulullah mengatakan kepadanya, bertakwalah kamu kepada Allah, wahai perempuan, dan bersabarlah. Ya. Kemudian apa jawaban perempuan ini? Ya, perempuan ini mengatakan, ilaika anni, fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifu. Ya, ini ucapan yang sering kali kita dengar dari diri kita mungkin dan dari orang-orang lain. Ya. Perempuan ini ketika mendengar anjuran dari Rasulullah untuk bertakwa dan bersabar, apa dia jawab? Dia mengatakan, udah, nggak usah sibuk sama saya, katanya. Ilaika anni. Udah, pergi aja sana, kata perempuan ini. Ya. Sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang sedang menimpa saya. Jadi ketika dinasihati untuk bersabar, dia mengatakan, kamu tuh nggak tahu apa yang saya hadapi. Ya, kamu tuh nggak tahu apa yang sedang menimpa saya. Udah, nggak usah sok-sok menasihati saya untuk bersabar. Ya, dia tidak tahu kalau yang menasihatinya Rasulullah. Perempuan ini nggak tahu. Ya. Kemudian setelah itu Rasulullah berlalu saja. Ya, kemudian selanjutnya ada yang mengabarkan kepada perempuan ini, tadi yang menyuruh kamu bersabar itu bukan siapa-siapa, tapi Rasulullah SAW. Ya, bagaimana mungkin kamu membalas ucapan Rasul dengan sedemikian kasarnya? Ya, baru perempuan ini pun tersadar, kemudian berlari menuju Rasulullah SAW. Ya, kemudian mengatakan atau menyampaikan uzurnya, alasan-alasannya.
Ya, baru apa jawaban Rasulullah SAW? Innamas sabru inda sadmatil ula. Yang disebut dengan kesabaran itu adalah kesabaran yang ada ketika pertama kali tertimpa musibah. Ketika pertama kali tertimpa musibah. Jadi, seseorang jika ternyata ketika pertama kali tertimpa musibah, hal yang pertama dia lakukan adalah tidak bersabar, ya berkeluh kesah, atau malah tidak ridha dengan takdir Allah, ya baru kemudian setelah itu diingatkan baru dia bersabar, maka kesabarannya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan sampai kita termasuk golongan yang seperti ini. Ya, baik teman-teman sekalian, selanjutnya adalah poin yang keempat adalah bagaimana seseorang bisa bersabar dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Poin yang pertama adalah di antara sebab-sebab yang bisa membuat kita bersabar dari bermaksiat adalah mengetahui dengan pasti ya buruknya akibat dari kemaksiatan. Mengetahui dengan jelas buruknya akibat suatu kemaksiatan. Sebagaimana kita ketahui buruknya misalnya berlalu lintas dengan ugal-ugalan, misalnya kita tahu bahayanya. Ya karena kita tahu bahayanya, kita kemudian tidak ugal-ugalan dalam menyetir misalnya. Ketika kita mengetahui bahaya dari memakan sesuatu makanan misalnya, kita akan mampu untuk tidak memakan makanan tersebut. Ya demikian pula dengan kemaksiatan. Ya kadang kita ini tidak yakin dengan bahaya maksiat. Ya tidak yakin, tidak mengetahui dengan benar ya bahaya dari suatu kemaksiatan, maka kita tidak mampu untuk bersabar menahan diri dari melakukan kemaksiatan tersebut. Kemudian hal yang kedua yang juga membantu adalah menumbuhkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya salah seorang salaf pernah mengatakan, ya, jika ada di majelis kamu ini saat ini, ya, para pengawas atau para pejabat tinggi dari presiden misalnya, yang selalu melaporkan segala sesuatu kepada presiden tersebut. Nah, kira-kira kamu berani nggak melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh presiden tersebut atau oleh raja tersebut? Maka murid-murid beliau mengatakan tidak. Ya pasti kami akan menjaga diri, ya hati-hati dalam berucap, ya sopan santun dan seterusnya. Baru kata beliau, lalu bagaimana lagi jika di samping kalian itu ada malaikat Allah yang mencatat segala amal perbuatan kalian? Ya, bagaimana mungkin kalian bisa bermaksiat? Ya, kalau kalian meyakini bahwasanya ada malaikat di kanan kiri Anda yang mencatat segala amal saleh Anda dan juga amal buruk Anda. Ya, demikian pula Syekh Shinqiti rahimahullah atau Syekh Sa'di, Syekh Shinqiti sepertinya, ya beliau pernah memberikan suatu permisalan. Ya, suatu permisalan. Ya, misalnya ada seorang raja yang terkenal sangat ganas, ya, sangat bengis, sangat kejam. Ya. Kemudian beliau memiliki anak-anak perempuan yang sangat beliau sayangi. Kira-kira ada nggak orang yang nekat ya berbuat hal-hal yang tidak beres dengan anak-anak perempuan ini? Tentunya tidak. Ya, tidak akan ada yang nekat untuk berbuat hal itu. Karena kalau berbuat hal yang salah sedikit saja langsung dibunuh sama raja tersebut. Lalu bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala yang kita tahu siksanya sangat pedih. Ya, kita tahu maha kuasa atas segala sesuatu. Bagaimana mungkin kita kemudian masih berani melanggar hal-hal yang Allah larang. Ya, kemudian hal selanjutnya adalah menyadari kenikmatan yang sudah kita dapatkan dari Allah. Ya, istilahnya tahu diri lah gitu ya. Tahu diri. Ya, kalau kita menyadari sekian banyak nikmat yang sudah kita terima, ya, demikian pula kita menyadari betapa sedikit syukur yang sudah kita berikan, maka kita akan tertahan dari berbuat maksiat insya Allah. Kemudian hal selanjutnya adalah menanamkan rasa takut kepada hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya adalah menanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita bisa membangkang kepada orang yang kita cintai?
Ya, bagaimana kita bisa membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat kita cintai. Ya, dan hal yang terakhir di antara banyak hal sebenarnya adalah menyadari bahwasanya usia kita terbatas. Ya, seperti yang sudah kita bahas pada poin beramal sebelumnya, ya di antara hal yang membuat orang itu selalu saja bermaksiat, menunda-nunda amal, adalah ketika dia menyangka bahwasanya umurnya itu akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sementara tidak ada di antara kita yang tahu ya betapa panjang usia yang Allah berikan kepada kita. Bisa jadi besok kita sudah meninggal, bisa jadi lusa, bisa jadi seminggu lagi dan seterusnya. Maka untuk apa kita menunda-nunda taubat? Ya, untuk apa kita menunda-nunda amal saleh? Ya, mengapa kita masih berani meneruskan kemaksiatan yang kita lakukan? Adakah jaminan kita ini wafat setelah bertaubat? Tidak ada jaminan. Ya, tapi sayangnya, ya mayoritas kita masih tidak menyadari hal ini. Ya, mayoritas kita menyangka, nanti ajalah saya berhentinya. Nanti ajalah saya menutup auratnya. Nanti sajalah saya mulai sholat tepat waktunya. Nanti sajalah saya mulai bersedekah. Ya, insya Allah nanti setelah kaya baru saya bersedekah misalnya. Ya, padahal tidak ada yang tahu kapan usia kita akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baiklah teman-teman. Itu 4 poin tadi. Kemudian kita akan sebutkan poin terakhir yang akan jadi penutup dari kajian ini. Ya, adalah mengapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di sini menyebutkan as-sabru 'alal adzafi. Ya, bersabar dari gangguan. Ya, bersabar dari gangguan yang menimpa kita selama beragama. Ya. Pertama ini untuk mengingatkan ya bahwasanya kebanyakan manusia itu tidak menyadari bahwasanya dalam beragama ini seseorang akan ditimpa berbagai kesulitan. Ya, dia menyangka bahwasanya jalan dalam beragama ini ditaburi mawar-mawar, ya, digelari karpet merah. Ya, banyak orang yang menyangka seperti ini. Ya, sehingga ketika dia mulai hijrah, ketika dia mulai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian baru saja mulai tiba-tiba ada rintangan yang menghadapi dia, langsung hilang semangatnya dan langsung berhenti berhijrah. Ya, karena sebelumnya dia tidak sadar bahwasanya jalan beragama ini sulit. Ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, "Huffatil jannatu bil makarih." Surga itu dikelilingi hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Jadi jangan sampai kita menyangka bahwasanya jalan agama ini adalah bagaikan karpet merah yang digelar untuk pejabat-pejabat atau untuk orang-orang penting yang dipenuhi bunga dan seterusnya. Ya, kita harus sadar bahwasanya gangguan itu bisa sewaktu-waktu menimpa kita selama kita menelusuri Shirathul Mustaqim ini, jalan yang lurus ini. Ya, ketika kita menyadari hal ini, ya maka ketika rintangan itu menghadang kita, maka kita akan mampu menghadapinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti misalnya orang yang sudah mempersiapkan hal-hal terburuk dalam perjalanannya. Ya, misalnya dia ingin mendaki gunung misalnya atau ingin bepergian ke kota lain. Dia sudah data nih apa saja kira-kira halangan yang akan menghadang saya. Ya, dia sudah tahu bahwasanya akan ada kesulitan-kesulitan yang dia hadapi semasa perjalanannya. Ya, orang yang seperti ini ketika menghadapi rintangan yang sebenarnya, dia akan siap gitu. Ya, berbeda dengan orang yang dari awal sudah berpikir, jalan saya bakal mulus-mulus aja ini. Ya, jalan saya bakal mudah saja ini. Ya, ketika dia menghadapi rintangan, maka mentalnya langsung down, langsung turun. Dan dengan demikian dia langsung meninggalkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita mengalami hal yang seperti ini. Terlebih lagi, semakin ke belakang zaman, semakin berat ujian seseorang dalam beragama dengan baik. Ya, oleh karenanya Rasulullah mengatakan akan datang suatu zaman ya di mana orang yang berpegang teguh dengan agama ketika itu bagaikan orang yang menggenggam bara api saking beratnya. Ya. Oleh karenanya bisa jadi ada orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Rasul, tetapi ternyata derajatnya akan disamakan dengan derajat
derajat-derajat para sahabat misalnya. Bisa jadi di surga kelak. Ya, mengapa? Karena mereka jauh dari Rasul. Ya, tidak pernah bertemu dengan Rasul. Ya, hidup di zaman sekarang yang penuh dengan godaan, penuh dengan rintangan. Tetapi ternyata dengan izin Allah, mereka berhasil ya, berpegang teguh dengan agama ini. Ya, ini merupakan keutamaan yang luar biasa, teman-teman sekalian. Ya, jadikan ini sebagai penyemangat dan motivasi kita untuk senantiasa berpegang teguh dengan agama Allah yang mulia ini. Kemudian, hal yang selanjutnya adalah mengapa di sini Syekh mengingatkan bahwasanya akan ada gangguan dalam agama ini bagi mereka yang menelusuri jalan agama ini, ya agar jangan sampai seseorang itu ya ketika menghadapi gangguan atau menghadapi kesulitan dalam beragama, ya jangan sampai dia malah berbalik kepada kemaksiatan. Ya kadang ada orang yang seperti ini. Ya ketika dia sudah mulai taat kepada Allah, ternyata dia temukan ketaatan ini berat, ya. Dia bukan hanya futur, bukan hanya hilang semangat, tetapi malah balik kepada kemaksiatannya yang lama. Ya, jangan sampai seperti ini. Ya, kemudian tujuan yang ketiga adalah agar setiap kita bisa menyadari bahwasanya bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, bersabar dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagaikan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menghadapi gangguan-gangguan ketika beragama, menghadapi cemoohan, menghadapi cibiran, menghadapi celaan, ya bahkan sebagian orang menghadapi gangguan-gangguan fisik ya dalam menjalani agama ini, sebagaimana Bilal dahulu, ya para sahabat yang disiksa secara fisik. Ya ketahuilah bahwa semua itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala yang pahalanya sangat luar biasa. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang sudah kita dapatkan bermanfaat, dan dengan ini lengkaplah 4 hal yang perlu diketahui oleh seorang muslim. Yang pertama berilmu, yang kedua beramal, ya, mengamalkan ilmu tersebut, kemudian mendakwahkan ilmu tersebut, yang ketiga, kemudian yang keempat adalah bersabar dalam semua hal ini. Ya, bersabar dalam menuntut ilmu, bersabar dalam mengamalkan ilmu, dan bersabar dalam mendakwahkan ilmu tersebut. Ya, barang siapa yang berhasil ya menyempurnakan 4 hal ini dalam kehidupannya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, ya maka sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ya in hasara kamalul insani ala hadhihi al-maratibil arba'ah. Kesempurnaan seorang manusia itu terporos ya pada 4 poin ini. Ya. Ilmunya, amalnya, dakwahnya, dan kesabarannya. Ya. Wa man tatalla'at himmatuhu ila ma'rifati ma kana alaihi as-sahabah wa arada ittiba'ahum fa hadhihi tariqatuhum haqqan. Beliau mengatakan, barang siapa yang ingin meneladani para sahabat, barang siapa yang ingin menyusul ya perolehan yang telah diperoleh oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka perhatikanlah 4 poin ini dalam kehidupannya. Bagaimana ilmunya, bagaimana amal dia, ya, bagaimana semangat dia untuk mendakwahkan ilmu tersebut, dan bagaimana level kesabaran dia dalam 3 hal sebelumnya. Ya. Jadi kunci keberhasilan seseorang adalah dengan 4 hal ini. Ya, bagaimana dia berilmu tentang agamanya, bagaimana dia mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan, ya, bagaimana dia mendakwahkan ilmu tersebut, dan bagaimana dia bersabar dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkan ilmu, dan juga dalam mendakwahkan ilmu tersebut. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai manusia-manusia dan hamba-hambanya yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang mampu mentaatinya dengan baik, dan semoga Allah kumpulkan kita semua bersama orang yang kita cintai di surganya. Amin. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Baik, Anda kembalikan kepada moderator. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum jami'an. Baik. Barakallahu fiik, Ustaz. Terima kasih atas untayan nasihatnya dan juga rincian dari ilmu ini. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab.
boleh untuk raise hand atau di Zoom untuk bisa menjadi penanya langsung, atau bisa di back channel salah satu admin channel. Kalau untuk di Clubhouse, Anda prefer ke Agung karena nanti Agung akan membacakan. Di Clubhouse ada pertanyaan pertama, Anda akan sebentar. Mungkin Agung bisa tolong dibacakan untuk Clubhouse, Anda WhatsApp ke Oke, maaf. Agak kecil tapi benar. Oh ya, ini sekarang sudah kedengaran ya, Ustaz? Udah. Oke. Bismillah, izin bertanya. Saya setiap pagi membantu orang tua belanja ke pasar dengan niatan birrul walidain dan meringankan beban orang tua. Apakah dengan amalan seperti ini saya boleh berharap kemudahan urusan dunia akhirat? Syukron, jazakallah khair. Demikian pertanyaannya, Ustaz. Baik, barakallahu fiik, saudaraku atau saudariku penanya. Tentunya berbakti kepada orang tua adalah amalan yang luar biasa ya, amalan yang sangat ditekankan keutamaannya dalam Islam. Jadi bahkan disebutkan bahwasanya salah satu golongan yang celaka adalah mereka yang sempat mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan masih hidup, tetapi tidak bisa memanfaatkan momen tersebut untuk meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini menunjukkan pentingnya seseorang memanfaatkan momen ini. Ya, selagi dia memiliki kedua orang tua masih hidup, ya, entah itu bapak atau ibu atau bapak dan ibu, kemanfaatkan itu untuk meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu amalan yang paling diharapkan dengannya surga Allah adalah berbakti kepada orang tua. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bantu kita semua untuk menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Baik, selanjutnya. Tab-nya ada penanya langsung, sebentar, udah angkat juga di Clubhouse. Yang pertama itu Zihni Nabila Yunus, mohon. Selanjutnya. Tab selanjutnya dari Zihni Nabila Yunus. Silakan untuk menanyakan langsung kepada Ustaz. Jangan lupa mengucapkan salam dan mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga selalu Allah jaga Ustaz, tim dan seluruh umat muslim. Amin. Izin bertanya, Ustaz, terkait bersabar di kala ujian, Ustaz. Pertama, Ustaz, bagaimana sih yang dibilang bersabar ketika ujian itu, Ustaz? Maksudnya kan kita kan seperti Ustaz jelaskan tadi, kita ada rasa sedih, marah dan lain-lain gitu, Ustaz. Maksudnya sebagaimana yang dibilang bersabar di awal ujian itu, Ustaz, bagaimana yang dibilang bersabar di awal ujian itu, Ustaz? Apakah jika kita menangis atau ada marah atau yang lain itu, apakah masih belum bisa dibilang bersabar, Ustaz? Lalu yang kedua, Ustaz, apa sih kiat-kiat, Ustaz, untuk yang pertama kali itu mengingat Allah ketika ujian, Ustaz? Karena kan kadang kalau kita ujian dikasih ujian itu kadang suka teringatnya memang dunia lagi gitu, Ustaz. Apa sedikit mungkin itu saja, Ustaz. Kan jazakumullah khair.
Baik, wa barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Wa jazakillah khair. Pertama, Allahu a'lam, antara menangis dengan marah itu tentunya beda ya. Seperti misalnya seseorang yang mendapat kabar tentang wafatnya seseorang yang dia cintai misalnya. Maka apakah kemudian dia tidak boleh bersedih atau tidak boleh menangis? Maka jawabannya tidak. Ya, dia boleh bersedih dan boleh menangis. Oleh karenanya Rasulullah SAW ketika putra beliau wafat, yaitu Ibrahim, yang bernama Ibrahim, ketika sampai kabar wafatnya Ibrahim kepada beliau, ya beliau menangis. Ya, dan bahkan para sahabat pun ikut menangis karena beliau menangis. Ya, akan tetapi yang beliau katakan dan yang pertama kali terbersih dalam hati beliau adalah wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Ya, ucapan lengkapnya innal ayuna la tadma wa innal quluba la tahzan wala naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Ya, beliau mengatakan air mata ini berderai, ya, sungguh air mataku maksudnya, sungguh air mata saya berderai, ya, hati saya bersedih, tetapi tetap saya tidak mengatakan kecuali apa yang membuat ridha Tuhan kami, ya, yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, dan sungguh kami sangat bersedih, ya, berpisah denganmu wahai Ibrahim, kata Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwasanya bersedih itu tidak mengapa. Ya, tetapi yang masalah adalah ketika kesedihan tersebut menggiring seseorang untuk tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya bersedih itu diperbolehkan, tetapi ada batasnya. Ya, jangan sampai meratap, jangan sampai misalnya seperti kebiasaan wanita-wanita di zaman jahiliyah dahulu, misalnya jangan sampai menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, ya. Entah mungkin kebiasaan meratap di zaman sekarang seperti apa, tapi pasti ada hal-hal tertentu yang dilakukan oleh orang-orang yang meratap. Ya, jangan sampai kesedihan sampai pada taraf ini. Karena walaupun ini nampaknya seperti kesedihan biasa, tapi sebenarnya kalau kesedihan sampai pada taraf yang demikian, itu sebenarnya dia mengandung ketidaksenangan, ketidakridhaan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan kesabaran inda sadmatil ula, kesabaran di awal kali musibah menimpa adalah bagaimana agar seseorang ketika tertimpa musibah, ya, maka ucapan pertamanya yang tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, disertai keyakinan hati, ya, bahwasanya ini adalah terjadi dengan takdir Allah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana dalam segala yang Ia takdirkan. Ya, Allah Maha mengetahui tentang segala yang Ia lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menginginkan kejelekan untuk hambanya. Ya, berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini disebut dengan bersabar di awal kali. Mungkin ini disertai dengan kesedihan. Ya, mungkin ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un disertai dengan derayan air mata misalnya. Ya, dengan kesedihan hati. Tapi itu bukan berarti seseorang dianggap tidak bersabar. Ya, karena namanya manusia, mustahil ketika dia ditimpa musibah, apalagi musibah yang sangat berat baginya, kemudian tidak menangis. Seperti Nabi Yakub, seperti Nabi Yakub alaihissalam ketika berita kehilangan putranya, ya, ketika berita kehilangan Yusuf, kehilangan Bunyamin sampai kepada beliau, maka beliau menangis. Ya, bahkan dikisahkan bahwasanya beliau menangis sampai mata beliau buta. Ya, namun apakah ini kemudian tidak bersabar? Ya, tidak. Ya, karena beliau mengeluhkan segala keluh kesah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau tidak pernah, ya, mencela Allah atas ketentuan yang Allah timpakan kepada beliau. Ya, tapi apakah beliau kemudian tidak menangis sama sekali? Jawabannya tidak. Ya, beliau menangis, bahkan menangis sampai mata beliau rusak, ya, sampai mata beliau hampir buta. Ya, tapi tetap, ya, beliau dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bersabar. Ya. Ya, makanya beliau Nabi Yakub alaihissalam mengatakan, "Fasabarun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun." Ya, saya akan bersabar dengan kesabaran yang indah. Ya, tadi sudah dikatakan bahwasanya kesabaran yang indah adalah kesabaran yang berupa tidak berkeluh kesah kepada makhluk. Ya, berkeluh kesah boleh, tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan Allah lah tempat meminta pertolongan atas apa yang kalian perbuat. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara bisa untuk bersabar di awal kali musibah menimpa? Maka jawabannya ini bukan pekerjaan satu malam ya, bukan one night job istilahnya. Ini membutuhkan proses pembersihan hati dengan proses sangat panjang. Ya, misalnya bagaimana seseorang dari sekarang menanamkan keyakinan akan pahala bersabar. Ya, bagaimana seseorang dari sekarang menanamkan keyakinan bahwasanya musibah-musibah yang menimpanya akan menghapus dosa-dosanya dan meninggikan derajatnya. Ya, bagaimana seseorang menanam keyakinan tentang takdir. Ya, bagaimana seseorang memperbaiki keimanannya terhadap takdir. Ya, ini semua bertahap. Ya, merupakan effort yang dilakukan seumur hidup. Ya, bukan hanya saat musibah menimpa. Ya, jadi sikap seseorang saat musibah itu menimpa yang merupakan cerminan dari bagaimana keimanan dia selama ini. Ya, bagaimana keyakinan dia terhadap janji-janji Allah selama ini. Ya. Dan juga di antara hal yang membantu akan hal ini adalah mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat ke-30 ya. Mungkin moderator bisa disampaikan di Zoom ya ayatnya. Dalam surat Asy-Syura ayat 30 ya Allah bukan Asy-Syu'ara tapi Asy-Syura ya Asy-Syura ayat 30 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah musibah itu menimpa kalian kecuali disebabkan oleh ya perbuatan kalian sendiri. Ya, jadi kalau seorang meyakini hal ini, ya maka dia akan sadar bahwasanya apapun yang menimpa dia, maka itu sejatinya merupakan buah dari ulah tangan dia sendiri. Entah itu dosa yang dia lakukan, entah itu kezaliman yang dia timpakan kepada orang lain, entah itu kelalaian dia dari ketaatan dan seterusnya. Ya, Allahu a'lam. Semoga Allah bantu kita semua menjadi hambanya yang bersabar. Barakallahu fiik. Semoga terjawab pertanyaannya. Oh iya. Baik, Ana izin untuk turunkan ya. Selanjutnya Fira, tafadhol silakan mengenai kepada Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah? Silakan. Barakallahu fiik Ustaz atas ilmunya. Semoga Ustaz dan tim senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah. Izin bertanya Ustaz, yang pertama, apakah ketika seseorang tertimpa musibah, selain mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, juga mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, apakah sudah termasuk ke dalam tingkatan yang keempat, yaitu tingkatan bersyukur saat ditimpa musibah? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, Ustaz, tadi kan disebutkan bahwa kiat-kiat bersabar dalam menjauhi kemaksiatan itu salah satunya mengetahui dengan pasti buruknya akibat suatu kemaksiatan. Namun terhadap suatu perintah dan larangan Allah yang kita belum tahu atau tidak tahu hikmah di baliknya, bagaimanakah cara agar kita bisa tetap kokoh, sabar, dan taat meskipun tidak mengetahui hikmah di balik syariat tersebut, Ustaz? Demikian, jazakumullahu khairan. Baik. Barakallahu fiik, saudariku penanya. Untuk pertanyaan yang pertama, tadi terkait dengan ucapan alhamdulillah ala kulli hal, ini juga merupakan ucapan yang disyariatkan ketika bukan hanya ketika tertimpa musibah, tapi dalam segala hal. Ini menunjukkan bahwasanya kita bersyukur kepada Allah atas segala takdir yang kita terima, ya, mau itu takdir baik ataupun takdir buruk. Dan apakah dengan mengucapkan ini seorang sudah termasuk dalam kategori yang keempat, yaitu bersyukur ketika ditimpa musibah? Maka Allahu a'lam, jika dia disertai dengan keyakinan hati, ya bukan hanya sekedar ucap misalnya,
maka insya Allah dia termasuk ke dalam golongan tersebut yang bersyukur ketika ditimpa musibah. Adapun terkait pertanyaan yang kedua, ya bagaimana seseorang bisa menjauhi kemaksiatan yang ia belum ketahui hikmah di balik pelarangannya, maka perlu kita ketahui bahwasanya di antara beban yang Allah bebankan kepada kita adalah beriman kepada hal-hal yang gaib. Dan salah satu di antara hal-hal yang gaib adalah syariat-syariat yang kita tidak ketahui hikmahnya. Ya, di sini adalah letak pembuktian keimanan seseorang. Ya, kalau kita semuanya hanya mau taat melakukan suatu ibadah yang sudah kita ketahui manfaat duniawinya, atau kita hanya mau menjauhi larangan-larangan yang sudah kita ketahui manfaat duniawinya, maka di sini keimanan kita dipertanyakan. Ya, misalnya ketika seseorang dilarang untuk bermusik misalnya, ya mungkin dia katakan apa sih salahnya musik gitu, kenapa dilarang dan seterusnya. Ya, seharusnya sikap yang benar adalah ketika dia mengetahui bahwasanya sesuatu sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ucapan yang pertama, keyakinan yang pertama yang harus ada padanya adalah innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ya. Ucapan pertama seorang yang beriman ketika diseru terhadap syariat Allah dan syariat Rasulnya adalah kami dengar dan kami taat. Ya, bukan bertanya dulu apa hikmahnya, ya, kenapa dilarang, kenapa diperintahkan, dan seterusnya. Ya, seorang yang beriman dengan benar, ketika sampai padanya syariat yang sudah pasti kevalidannya, ya hadis yang sudah valid periwayatannya, yang melarang dari sesuatu, maka jika dia benar-benar beriman, maka dia akan langsung meninggalkannya. Ya, oleh karenanya dikisahkan bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum ketika pertama kali turun ke pelarangan khamar, ya mereka langsung menuangkan khamar itu di jalan-jalan kota Madinah, ya sampai banjir ketika itu jalan-jalan tersebut. Ya. Oleh karenanya teman-teman sekalian, tips untuk hal ini adalah meningkatkan taraf keimanan kita. Ya, ketahuilah, yakinilah bahwasanya apapun yang Allah larang itu pasti merupakan bentuk rahmat dari Allah kepada kita. Ya, bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Ya, baik kita sudah ketahui hikmah di baliknya ataupun belum. Ya, jika seseorang sudah meyakini hal ini, ya, maka insya Allah dia akan mudah dalam meninggalkan hal tersebut meskipun dia belum mengetahui hikmahnya. Ya, demikian mungkin jawabannya. Wallahu a'lam. Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Amin wa iyyak. Baik, selanjutnya Anda izin bacakan pertanyaan-pertanyaan dari chat di Zoom. Yang pertama dari Pak Awal. Assalamualaikum, semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga. Mohon izin bertanya bagaimana caranya melatih diri agar sabar. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khair. Mungkin jawaban ini sudah saya sebutkan tadi ya untuk pertanyaan yang dari Clubhouse. Ya, bagaimana agar seorang melatih dirinya bisa bersabar dalam hantaman musibah yang pertama kali. Ya, saya sudah sebutkan bahwasanya ini merupakan effort seumur hidup, ya, proses seumur hidup, bukan hal yang instan. Yang mungkin sudah disimak tadi oleh Pak Awal. Barakallahu fiik. Selanjutnya Pak Rama. Barakallahu Ustaz. Selanjutnya dari Akhbetre. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada Ustaz dan kita semua. Izin bertanya, apakah sikap berandai-andai seperti andai saya begini dan mungkin tidak terjadi seperti ini termasuk tidak sabar terhadap takdir-takdir Allah yang menyedihkan? Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin atas doanya Akhbetre. Iya, ini termasuk hal yang dilarang ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ya, kata andai ini membuka pintu-pintu masuknya syaitan ke dalam hati kita. Ya, jadi ketika kita sudah tertimpa suatu musibah, ya maka ucapan kita adalah qadarallah wa ma syaa fa'al. Ya, itu merupakan takdir Allah.
Ya, memang kita diperintahkan untuk berusaha, kita diperintahkan untuk waspada, kita diperintahkan untuk berhati-hati. Ya, tapi kalau itu sudah terjadi, ya maka jangan mengucapkan hal seperti ini karena dia bisa menggiring seseorang kepada ketidakridhaan akan takdir Allah. Namun apakah itu berarti dia tidak boleh mengambil pelajaran dari kesalahan yang sudah dia perbuat? Maka jawabannya tidak. Ya, seorang muslim tidak pernah jatuh di lubang yang sama 2 kali. Ya, jadi beda antara mengandai-andai yang mengantarkan seseorang kepada ketidakridhaan dengan takdir Allah. Ya, ini berbeda dengan mengambil pelajaran dari kesalahan. Ya, jadi kalau sudah tertimpa sebuah musibah, ya, akibat kesalahan perbuatan kita, maka tidak perlu mengucapkan andai ini. Ya, cukup beraksi saja. Ya, jangan lagi lakukan kesalahan yang sama. Ya, karena kalau kita mengucap andai ini, yaitu bisa jadi menggiring hati kita, ya, kepada ketidakridhaan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga bisa terjawab pertanyaannya. Barakallahu fiik. Masih ke pertanyaan di kolom chat dulu dari Akhfida. Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah melimpahkan rahmatnya untuk Ustadz dan kita semua. Afwan mau bertanya, bolehkah kita menyebut-nyebut amalan kita saat berdoa kepada Allah? Baik, waalaikumsalam warahmatullahi ahlan, Pak Fida. Jawabannya boleh Pak, karena ini termasuk salah satu sarana dalam bertawassul berdoa kepada Allah adalah menyebut-nyebut amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyebut-nyebut amal soleh di hadapan Allah ini tidak termasuk ke dalam ujub. Tapi ingat, ya jangan sampai timbul dalam hati kita perasaan bahwasanya Allah itu berhutang kepada kita. Ya, kita sudah beramal, maka Allah harus membayar. Ya, ini keyakinan yang salah seperti ini. Ya, justru kita menyebut amal soleh tersebut ya sebagai bentuk ketundukan kita kepada Allah. Ya, bukan dalam rangka mengungkit-ungkit amal soleh kita di hadapan Allah. Ya, bukan dalam rangka menyangka bahwasanya Allah itu berhutang untuk berbuat baik kepada kita. Ya, tidak. Ya, jadi kita menyebut itu murni sebagai bentuk permohonan kita, sebagai bentuk merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dalam rangka menuntut Allah untuk membayar atau membalas amal-amal soleh kita. Ya, Allahu a'lam. Selanjutnya ini Akh Agung, silakan. Mungkin mau membacakan pertanyaan atau mau ini? Mungkin kita cukup pertanyaan lagi, Pak. Sepertinya ada 2 pertanyaan di lagi. Oh iya, di Clubhouse. Afwan Ustadz ada pertanyaan langsung. Oh iya, Afwan Ustadz. Iya, yang pertama ini Akh Ali. Ya, ini Pak Agung sepertinya resign ya sama Mas Agung. Mungkin di Clubhouse dulu kali ya. Untuk Akh Ali, silakan untuk menyalakan mic-nya dan menanyakan langsung kepada Ustadz. Suaranya tidak terdengar ya, apa? Suaranya boleh diperkeras tapi didekatkan ke mikrofon. Mungkin bisa kita sepertinya. Mungkin Mas Agung saja langsung, silakan Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fiik. Semoga Allah selalu merahmati Ustaz dan ya. Saya mau bertanya Ustaz mengenai bersabar, terutama dalam bersabar menuntut ilmu, Ustaz. Karena kan banyak saat ini memang teman-teman itu alhamdulillah saling mempengaruhi antara teman-teman yang lain untuk belajar, menuntut ilmu, ikut kajian gitu.
Cuma kan kadang proses belajarnya itu beda-beda, Ustaz. Ada yang cepat sekali, gitu, dan ada yang mungkin perlu bertahap. Tapi kadang-kadang karena pinginnya maksudnya up to date sama teman, sehingga banyak ilmu yang tercecer gitu. Nah ini gimana ya Ustadz? Nasihat Ustadz kira-kira untuk menghadapi situasi seperti ini. Apakah memang kita harus menyadari kemampuan kita sehingga benar-benar memahami daripada mencoba seiring selalu dengan teman-teman kita dalam menuntut ilmu. Jazakallah khair Ustadz, barakallahu fiik. Itu pertanyaan. Ya, mungkin hal yang terbaik adalah memastikan bahwasanya kita beribadah kepada Allah, ya, termasuk diantaranya menuntut ilmu ya, sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai kita memaksakan. Pak Agung bisa di-mute dulu suaranya, Pak? Ya, suaranya sudah jelas ya. Jadi sebaiknya seseorang dalam hal ini menyesuaikan dengan kemampuan dirinya sendiri, namun tetap dengan menjadikan teman-teman yang lebih unggul tersebut sebagai motivasi ya untuk meningkatkan kemampuan diri kita. Jadi tidak kemudian kita harus menyamakan diri kita dengan mereka ya, sementara faktanya kemampuan kita berbeda ya, tapi tidak pula kita menutup mata dari capaian mereka ya. Jadi kita tetap menjadikan mereka sebagai motivasi untuk meningkatkan kemampuan kita, namun bukan berarti kita harus memaksa diri kita untuk menyamai mereka, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ini dengan kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, "Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi ya wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran." Ya, orang-orang yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata dan penuh kesulitan ya, itu mendapatkan 2 pahala, kata Rasulullah SAW. Ya, 2 pahala ini, pahala baca Al-Qur'an dan pahala effort yang dia berikan untuk membaca Al-Quran. Ya, bisa jadi seseorang yang ternyata belajarnya lebih lambat itu diberikan pahala lebih besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena dia dengan sungguh-sungguh, ya, dengan rajin ya belajar. Ya, terlepas dari seberapa kemampuannya, ya dia tetap berusaha terus untuk belajar. Bisa jadi orang yang seperti ini malah mendapatkan pahala yang lebih besar dibandingkan orang-orang yang Allah beri kemudahan untuk belajar dengan cepat. Ya, jadi jangan sampai kemampuan kita yang tidak seberapa membuat kita minder dan berhenti belajar. Ya, oleh karenanya Rasulullah memperhatikan golongan yang seperti ini. Ya, ini selain bentuk pengakuan dari Rasulullah bahwasanya kemampuan orang memang berbeda-beda, ya ini juga merupakan motivasi dari beliau ya bagi mereka-mereka yang sedang tertatih-tatih, ya terbata-bata dalam mempelajari agama ini. Jangan pernah berhenti. Ya, karena selain mendapatkan pahala menuntut ilmu, ya Anda juga mendapatkan pahala bersusah-susah dalam menuntut ilmu. Ya, yakinilah bahwasanya setiap effort yang kita berikan dalam ketaatan kepada Allah itu akan dinilai sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kita melakukannya ikhlas karenanya. Allahu a'lam. Pertanyaan terakhir berarti Ustaz. Mungkin Ali apa sudah bisa suaranya? Sudah dengar semua? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan tim selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, izin bertanya. Aku pernah mendengar bahwa yang paling berat adalah menjaga amal soleh dari perilaku ria atau sejenisnya, sehingga akan menggugurkan pahala orang tersebut. Pertanyaan Ustadz, semisal orang tersebut baru mengetahui perkara tersebut, maka dengan hamba tersebut bertaubat, amal soleh yang selama ini dia lakukan dapat kembali, atau memang pahala amal soleh itu tersebut telah dihapus, Ustadz. Syukranlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahlan, Akh Ali. Jawaban ana wallahu alam.
setahu ana setahu ana orang yang memang belum tahu, ya melakukan sebuah kesalahan dalam keadaan belum tahu, kemudian setelah dia mengetahui ilmunya dengan segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhenti melakukan kesalahan tersebut, ya maka insya Allah kesalahan yang sudah lama itu akan diampuni. Ya, seperti misalnya dosa riba misalnya. Seseorang yang sudah selama ini bermuamalah dengan riba tanpa mengetahui ilmunya, ya tiba-tiba setelah dia hadir di sebuah kajian atau mendengar radio atau membaca buku, tiba-tiba dia dengan izin Allah mengetahui hukum riba. Ya maka Allah mengatakan bahwasanya harta riba yang sudah dia makan selama ini itu tidak mengakibatkan dosa baginya karena dia melakukannya dalam keadaan tidak mengetahui. Ya demikian pula ya jangankan riya, ya jangankan dosa-dosa lainnya, ya kekafiran saja ya diampuni oleh Allah apabila seseorang benar-benar bertaubat darinya. Ya misalnya seseorang yang selama 30 tahun hidupnya menyembah berhala misalnya. Ya, kemudian Allah mudahkan untuknya hidayah, kemudian dia masuk ke dalam Islam dan mentauhidkan Allah, ya tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kesyirikan yang pernah dia perbuat. Semoga ini bisa menjadi jawaban bagi pertanyaan antum. Ini ada dua pertanyaan. Mohon maaf Ustaz. Ya. Maksudnya halo. Ya, silakan. Ya, maksudnya semisal Bu telah melakukan amal soleh nih Ustaz, kayak misalkan melakukan ibadah umroh misalkan. Sepulang di tanah air, seorang tersebut kayak menceritakan amal-amal solehnya selama di Saudi Arabia misalkan, terus semisal orang tersebut kayak ada perasaan ria dari dirinya untuk memamerkan amal soleh tersebut. Nah katanya kalau misalkan dia telah menceritakan amal solehnya itu, maka secara tidak langsung amal soleh tersebut akan gugur di mata Allah begitu. Nah yang saya tanyakan tadi, apakah semisal hamba tersebut itu, dia baru mengetahui, ternyata dengan berlaku ria atau menyebut amal-amal soleh yang telah saya lakukan dapat menggugurkan pahala tersebut. Nah, apabila hamba tersebut kayak bertaubat gitu, apakah pahala-pahala yang selama ini dia telah lakukan yang sudah dikatakan gugur di mata Allah itu dapat kembali atau gimana kayak gitu Ustaz maksudnya? Iya, bukan perilaku, bukan perkara dosa. Iya, itu bisa kembali insya Allah. Sebagaimana misalnya pahala-pahala sedekah yang dilakukan oleh seorang kafir selama kekafirannya misalnya. Misalnya ada seorang kaya, namun dia kafir. Dia bersedekah sepanjang hidupnya dalam keadaan kafir. Ini kan tidak tercatat pahalanya di sisi Allah. Tetapi kemudian dia masuk Islam. Ya, pada umurnya yang ke-40 misalnya. Kemudian apakah sedekah-sedekah yang selama ini dia lakukan ketika masih kafir itu akan hilang begitu saja pahalanya? Maka jawabannya tidak. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala akan sertakan pahalanya, pahala dari sedekah yang dilakukan semasa kekafirannya. Maka demikian pula insya Allah kita harapkan bagi mereka-mereka yang memang sama sekali tidak tahu masalah riya ini, ya kemudian bertaubat, maka insya Allah pahala yang sudah terhapus tersebut ya mudah bagi Allah untuk mengembalikannya insya Allah. Barakallahu. Masyaallah, jazakumullah Ustaz. Amin wa iyyak. Mungkin Pak Rama sebelumnya kita ada dua penanya lagi sepertinya di Clubhouse. Mungkin kita berikan kesempatan nggak apa-apa untuk dua penanya. Baik Ustaz, Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Baik, untuk penanya selanjutnya Eca mungkin lebih singkat, padat dan cepat pertanyaannya. Silakan tafadhol untuk menyalakan mic-nya. Oke. Afwan, suaranya kurang jelas ya sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang bertanya Ustaz, hal apa yang pertama harus dilakukan saat orang baru mau memulai berhijrah? Terdengar tidak? Iya, terdengar. Ya, udah cukup. Jazakumullah khairan Ustaz dan panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Hal pertama yang harus dilakukan ketika hendak berhijrah adalah tentunya memastikan bahwasanya hijrah tersebut didasari dengan niat yang baik. Ya, sebenarnya banyak hal-hal yang tergolong ke dalam hal pertama ketika hendak berhijrah. Seperti misalnya tadi meluruskan niat, kemudian mencari sumber ilmu yang memang benar-benar valid ya. Terkadang seseorang berniat hijrah tetapi ternyata qadarullah malah terarahkan kepada teman-teman atau guru-guru yang ternyata malah menyesatkannya misalnya. Ya, jadi penting bagi teman-teman yang hendak berhijrah ya untuk benar-benar meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga mencari sumber-sumber ilmu yang benar-benar kredibel yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, agar jangan sampai hijrah yang dia niatkan untuk kebaikan ternyata malah menjadi penambah keburukan baginya. Dan kemudian hal yang perlu diingat juga bagi teman-teman yang baru hijrah, ya jangan sampai terburu-buru dalam beramal atau berlebih-lebihan dalam beramal. Ya, seperti kata Rasulullah SAW, saddidu wa qaribu. Ya, beramallah sesuai dengan kemampuan kita dulu. Ya, jangan sampai memaksakan ya amal-amal yang belum kita mampu. Jangan bersegera melahap seluruh syariat Islam ini. Ya, jadi lakukanlah secara bertahap sesuai dengan kemampuan kita. Ya, karena terutama untuk teman-teman yang baru berhijrah, ya terkadang karena semangatnya masih menggebu-gebu, ya kemudian berusaha melakukan segala syariat yang sudah dia ketahui, ya namun ternyata itu di luar kemampuan dia, melebihi batas kemampuan dia, ya akhirnya dia malah kehilangan semangat, akhirnya malah dia futur misalnya, atau malah kembali kepada kondisinya sebelum hijrah. Jadi lakukanlah amal saleh itu walaupun sedikit, tetapi secara kontinu, ya seperti itu. Jadi cari bimbingan yang baik dari guru yang baik, ya luruskan niat, dan juga beramal sesuai dengan kemampuan kita. Ya jangan terburu-buru dalam beramal, jangan berlebihan dan jangan terburu-buru. Ya, Allahu a'lam. Mungkin itu saja. Barakallahu fiik. Baik. Selanjutnya, John, tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak. Maaf sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Ya, terdengar. Pak Ustadz, ini saya sedang mau bertanya. Tadi Pak Ustadz membahas tentang ketika kita sebagai seorang umat makhluknya Allah yang sedang mendapatkan musibah, ada beberapa poin, salah satunya kita bersyukur Pak Ustadz ya, karena ini semuanya qadarullah. Akan tetapi posisi saya sekarang ini kan salah satu orang yang terkena dampak dari PPKM, dan saya harus menutup sementara usaha saya, dan saya berusaha untuk cari solusi positif. Akan tetapi saya sadar bahwa saya menutup usaha ini dalam keadaan, ketika kita bersyukur dengan apa yang kita ditimpakan Allah kepada kita dan kita tidak boleh berlarut, yang ingin saya tanyakan itu adalah ketika seperti orang seperti saya yang kena musibah yang datangnya dari Allah, semuanya yang bersumber dari Allah, untuk cara bangkit secepatnya dan memaknai bahwa segalanya ketentuan Allah ini bagaimana Pak Ustaz baiknya bersikap. Terima kasih. Baik, Wallahu a'lam, ya seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ya bahwasanya untuk bersikap dengan benar dalam menghadapi suatu musibah itu melibatkan banyak aspek, ya terutama aspek keimanan, ya karena ini urusan hati, Bapak. Mungkin secara visual, ya secara matematika misalnya, secara matematis, ya memang musibah itu mengurangi misalnya penghasilan kita, mengurangi kesehatan kita, ya mengurangi kebahagiaan duniawi kita. Memang namanya musibah, ya bahkan tadi Allah sudah mengatakan bahwasanya musibah itu memang berupa salah satunya kekurangan harta, kekurangan bahan makanan,
kehilangan orang-orang yang Allah yang kita cintai dan seterusnya, memang itu nampaknya sebagai sesuatu yang menyakitkan. Nah, kemudian bagaimana ternyata hal ini bisa berubah menjadi hal yang kita syukuri? Tentunya ini membutuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, seseorang yang bersabar, seseorang yang bersyukur atas musibah, itu bukanlah seseorang yang kemudian pasrah terhadap kondisi. Ya, seorang muslim dan seorang mukmin yang baik itu mereka senantiasa berusaha melakukan hal-hal yang dapat bermanfaat baginya. Ya, termasuk misalnya memperbaiki usahanya, mencari celah-celah lainnya di saat PPKM ini misalnya, dan seterusnya. Itu bukan berarti kita tidak ridha dengan takdir Allah. Bukan berarti kita tidak bersyukur atas musibah yang menimpa kita. Ya, jadi bersyukur atau tidak, ridha atau tidak, ini bukan urusan berusaha memperbaiki keadaan atau tidak, tetapi urusan hati. Ya, dan insya Allah, jika seseorang ketika tertimpa musibah, kemudian meyakini bahwasanya itu merupakan takdir yang terbaik, merupakan hal terbaik yang Allah tentukan bagi dia, yang merupakan hal yang sudah pasti menimpa dia bagaimanapun usaha yang dia lakukan, ya maka ini akan menguatkan semangat dia untuk bangkit, insya Allah. Dan justru kalau seseorang lemah keimanannya kepada Allah, ya maka hatinya akan habis tergerus oleh kesedihan-kesedihan duniawi. Karena kesedihan duniawi ini tidak ada akhirnya, dan memang dunia ini negeri cobaan. Ya, kalau hati kita tidak terbungkus oleh proteksi keimanan kepada takdir, proteksi keimanan kepada Allah, maka hati kita lama-lama akan habis, ya akan habis tergerus oleh sekian banyak musibah yang menimpa kita. Ya, jadi Allahu a'lam, mungkin cara terbaik adalah terus mempelajari agama ini, ya, semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah, ya, disertai dengan doa dan usaha terbaik yang kita lakukan untuk memperbaiki kondisi ekonomi atau kondisi duniawi kita. Ya, dan yakinlah selama seorang bertakwa kepada Allah, ya maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan solusi dan jalan keluar baginya, insyaallah. Mungkin jawaban dari saya begitu saja, Pak John. Semoga bisa terjawab. Allahu a'lam. Ya, barakallahu fiik. Demikian. Masya Allah. Syukran jazakallah khair, Ustaz. Lagi sepertinya kita akan jadikan pertanyaan terakhir. Anak akan bacakan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana berbuat kebaikan, misal menyumbang atau sedekah, namun diposting di sosmed dengan tujuan agar mengajak teman-teman untuk melakukan hal yang sama? Apakah termasuk menggugurkan pahala? Ya, maka seperti yang saya katakan tadi, saudaraku penanya, bahwasanya ada 3 tahapan amalan. Ya, yang pertama amalan sembunyi-sembunyi, ya, kemudian amalan terang-terangan, kemudian amalan riya. Jadi bukan berarti semua amalan yang terang-terangan itu amalan riya. Ya, oleh karenanya Sufyan Ats-Tsauri tadi mengatakan syaitan itu menggodanya 2 kali. Ya, pertama menggoda untuk agar amalan itu menjadi amal yang terang-terangan. Kemudian setelah terang-terangan agar bagaimana amal tersebut menjadi amal riya. Seperti itu. Nah, jika Anda ternyata memamerkan atau menampakkan amalan Anda ke media sosial dengan niat yang baik, berarti ini insya Allah bukan berdasarkan godaan dari syaitan, ya, akan tetapi berdasarkan niat yang baik. Dan semoga dengan ini Allah Subhanahu wa taala menjaga amal tersebut dari nilai-nilai riya. Ya, karena orang yang menampakkan amalan kepada khalayak itu ada 2 jenis. Yang pertama, orang yang menampakkannya dengan tujuan riya, mengharapkan pujian dan pandangan dari manusia. Ada orang yang menampakkannya dengan tujuan menyebarkan kebaikan, ya seperti para masyayikh misalnya. Ya, mereka ta'lim direkam di YouTube, disebarkan. Apakah kemudian mereka dianggap riya karena mereka mengajarkan ilmu? Tentunya tidak, insya Allah. Ya, maka demikian pula seseorang yang menampakkan suatu amal saleh dengan niatan yang baik, maka insya Allah orang tersebut menampakkannya bukan akibat dari godaan syaitan, tetapi merupakan buah dari niatannya yang baik. Dan insya Allah dengan niatan yang baik tersebut, ya semoga Allah menjaga amalnya tersebut dari
dari riya, sum'ah, ya, dan hal-hal yang dapat menggugurkan amalan lainnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga semua amalan kita tetap ikhlas karenanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat setiap amalan kita lakukan sebagai amal yang diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin sampai sini dulu teman-teman semua. Barakallahu. Anak kepada moderator. Fadhol Pak Ramadi tutup majelisnya. Masya Allah. Baik, syukran jazakumullah ya Ustaz atas ilmunya, nasihat-nasihatnya serta jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kami semua. Syukran jazakumullah khairan buat teman-teman yang mendengarkan mengikuti dan juga bertanya karena dari pertanyaan tersebut kita semua bisa mengambil faedah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum jami'an. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran semuanya teman-teman.